Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di minggu ini di perkuliahan pengantar akuntansi atau dasar akuntansi. Terima kasih saya sampaikan pada teman-teman semuanya yang sudah mengumpulkan tugas secara tepat waktu minggu yang lalu. Di minggu yang lalu kita sudah membahas, teman-teman juga sudah mengerjakan latihan soal tentang salah satu siklus pencatatan akuntansi, yaitu posting transaksi akuntansi ke dalam buku besar, di mana proses posting ke dalam buku besar merupakan siklus ketiga dari pencatatan akuntansi seperti yang kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Di minggu ini kita akan membahas tentang akun saldo berjalan. Mungkin teman-teman bertanya, loh, pencatatan akun saldo berjalan atau pencatatan transaksi akuntansi ke dalam akun saldo berjalan itu masuk di siklus yang mana, Pak? Sepertinya di dalam siklus pencatatan akuntansi yang sudah diterangkan, akun saldo berjalan kemarin itu tidak ada di sana. Ya, memang teman-teman. Jadi, akun saldo berjalan ini adalah metode lain dari posting transaksi akuntansi ke dalam buku besar. Atau dalam bahasa saya, akun saldo berjalan ini merupakan metode lain dari buku besar. Kalau minggu yang lalu kita latihan, kemudian kita mengenal, saya pun mempresentasikan tentang pencatatan buku besar dalam bentuk metode T. Metode T itu seperti apa? Teman-teman bisa lihat kembali di dalam video presentasi minggu yang lalu. Nah, akun saldo berjalan ini merupakan seperti yang saya katakan tadi, pencatatan buku besar, metode lain dari pencatatan buku besar. Bedanya apa, Pak? Bedanya ini, teman-teman. Jadi kalau di dalam buku besar dengan metode T itu debit dan kredit itu kita pisahkan, kan? Di sini ini tanggal untuk untuk debit, kemudian tanggal keterangan ref jumlah untuk debit di sisi yang kiri, kemudian di sisi yang kanan ini tanggal keterangan ref jumlah untuk kredit. Nah, di akun saldo berjalan, perbedaan mendasar yang pertama, akun debit dan kredit di sini kita sandingkan semuanya. Keterangannya jadi satu, refnya jadi satu. Itu perbedaan yang pertama. Nah, perbedaan yang kedua dan yang paling signifikan di dalam metode pencatatan buku besar akun saldo berjalan ini terjadi penjumlahan, teman-teman. Penjumlahan atau pengurangan secara langsung. Jadi pada akhirnya nanti jumlah kas kita berapa? Ini kan contoh soal jurnal yang kemarin tuh, di bulan transaksi perusahaan di bulan April. Nah, nanti dengan menggunakan metode pencatatan buku besar akun saldo berjalan, kita akan tahu pada akhir bulan jumlah kas kita itu berapa. Nah, sebagai contoh begini nih, kita langsung aja taruh contoh. Di tanggal 1 ini kan ada debit pemasukan kas sebesar 290.000. Nah, berupa, kita lihat di sini berupa setoran modal dari Budi tanggal 1. Nah, kas bertambah, masuk di debit 290.000. Kredit kosong, kan? Nah, sini debit jumlahnya 290.000. Kemudian di tanggal 2 terjadi pembayaran asuransi
sebesar 60.000. Berarti kas berkurang, pas berkurang di kredit sebesar 60.000. Nah, jumlah saldo kas yang awalnya 290.000 ini kan digunakan untuk membayar 60.000. Berarti ini masih 230.000. Dapatnya dari mana? 230.000 ini saldo di tanggal 1 dikurangi dengan pembayaran asuransi di tanggal 2. 290.000 dikurangi 60.000 menjadi 230.000. Nah, kemudian di tanggal 2 perusahaan mendapatkan pinjaman wesel dari bank sebesar 2 juta. Berarti kas bertambah sebesar 2 juta. Berarti tinggal kita tambahin di sini menjadi 2.230.000. Nah, kenapa kok didebet semua, Pak? Ya, karena kasnya surplus. Coba kalau misalkan contoh kasus misalkan ya, ini 290. Kemudian terjadi pengeluaran di tanggal 2 sebesar 300.000. Nah, berarti nanti di sini kredit. Berarti kredit 10.000 karena pengeluarannya 300.000. Saldo kas awalnya 290. Nah, selama jumlahnya itu surplus, ya ditulis di sisi debit. Nah, seperti itu terus teman-teman. Ini tadi terjadi penambahan 2 juta. Berarti saldo kas di di tanggal 2, 230 ditambah 2 juta. Ini 2.230. Kemudian mendapat pendapatan sewa diterima di muka, berarti kas bertambah, di debit 90.000, berarti 200 ini jumlah saldo kas di tanggal 3 ini berarti 2.230 ditambah 90.000 menjadi 2.230. Seperti itu terus sampai ke bawah. Nah, akhirnya saldo kas kita di bulan April itu menjadi 2.145.000. Nah, ini menarik teman-teman. Metode pencatatan buku besar dalam akun saldo berjalan ini menarik. Mengapa saya bilang menarik? Karena dengan metode ini kita kemudian bisa tahu saldo kas kita sampai dengan bulan April itu berapa sih. Itu sudah diakumulasikan secara langsung. Kalau di dalam buku besar T ini kan secara tidak langsung kita tidak bisa melihat kas kita itu sebenarnya secara real itu berapa hari ini, bulan April itu. Kita nggak tahu, secara tidak langsung kita nggak tahu. Secara langsung kita nggak tahu. Tapi kalau di sini kita secara langsung bisa tahu karena dilihat di pencatatan di paling akhir. Jadi ini dan metode ini, sampai dengan metode ini kita bisa sedikit tahu manfaat dari pencatatan akuntansi teman-teman. Jadi kemudian kita menjadi dengan mencatat akuntansi semuanya bisa kelihatan secara jelas. Misalkan Anda punya usaha, misalkan ketika setelah ditulis jurnal secara transaksi, kemudian Anda posting ke dalam buku besar dengan menggunakan akun saldo berjalan, Anda akan secara sistematis, secara rutin Anda akan bisa mengontrol posisi-posisi akun akuntansi atau akun transaksi di dalam perusahaan Anda. Misalkan kas sampai dengan bulan April itu gimana posisinya itu. Surplus 2.145.000. Misalkan minus gitu. Nah, itu bisa kelihatan dengan akun saldo berjalan. Nah, gitu ya teman-teman. Saya kira jelas. Kalau misalkan teman-teman kurang jelas, bisa nanti kita komunikasi, bisa ditanyakan, bisa diskusi di kelas virtual kita yang sudah kita bikin di platform WhatsApp. Nah, seperti minggu kemarin, saya akan beri tugas teman-teman untuk meneruskan pencatatan akun saldo berjalan untuk akun-akun yang lain. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kas, nanti teman-teman melanjutkan piutang usaha, kemudian perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sampai dengan
beban macam-macam. Gitu nggih. Saya pikir jelas dan saya pikir ini masih mudah. Jadi nanti di piutang usaha ini misalkan ya Anda tinggal lihat di jurnal mana transaksi yang melibatkan piutang usaha gitu. Ya, ini kan transaksi yang melibatkan kas. Oke. Gitu teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.